Orang belum move on ngomongnya sembarangan, kata TKN Prabowo Gibran. Nah, ini sindiran untuk PDIP. Saiful Hidayat katakan Jarod, kalau apa yang dikatakan Jarod Saiful Hidayat itu ya mungkin hanya ramalan saja ya, kayak ahli nujum. Jadi tapi intinya bahwa Pak Prabowo itu kita ketahui beliau mantan militer yang sudah 25 tahun tidak berkecimpung lagi di militer, dan terakhir beliau itu adalah ketua Partai Gerindra, dan kita ketahui bahwa beliau tidak menggunakan cara-cara militer dalam mengelola Partai Gerindra hingga Partai Gerindra itu sukses dan besar ya. Dan juga sebenarnya nggak ada masalah. Ada banyak tokoh-tokoh besar militer, mantan militer yang berhasil memerintah ya. Kayak di Amerika dia ada Eisenhower, Washington. Terus kalau kita di Indonesia nggak usah jauh-jauh ya. Pak SBY, mantan Jenderal Bintang 4, yang juga militer dan cukup bagus dan berhasil ya. Dan pendekatannya bukan pendekatan militer, kita lihat waktu zaman Pak SBY. Dan kita ketahui sendiri juga Pak Prabowo ini menjadi ketua Partai Gerindra dan juga sekarang presiden itu bukan karena untuk penguatan militer ya, tapi benar-benar keterpanggilan beliau untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang sering beliau ungkapkan. Dan kembali lagi ya, kita ingat Pak Prabowo ini sosok yang sebenarnya halus. Bagaimana beliau ini, nggak semua orang loh memelihara kucing, memelihara kuda. Dan kepada kayak kita-kita itu kadang-kadang di TKN itu beliau begitu humble ya, salaman. Terus kadang-kadang sampai beliau tuh main mata, terus nepuk-nepuk pundak kita gitu loh, bahkan mau meluk. Dan itu bukan hanya di kita ya, yang di TKN, di rakyat pun sama ya. Beliau bagaimana bersentuhan dengan rakyat kecil, terus beliau punya kepedulian, kayak dulu pernah ada TKW yang mau dihukum mati ya di Malaysia. Itu Pak Prabowo bukan seorang pejabat, ya kan, dia hanya ketua Partai Gerindra, tapi beliau mau mengurus itu. Ya itu yang kita bilang tadi, bahwa dia punya budi pekerti yang halus, dan saya yakin bahwa apalagi beliau sekarang udah sering sama Pak Jokowi ya, jadi menurut saya nggak ada alasan ya beliau untuk menggunakan pendekatan militer itu untuk memerintah di Indonesia. Itu menurut saya itu, kalau apa yang dikatakan sementara orang itu mereka kayak ahli nujum aja, kayak peramal aja, jadi nggak benar itu. Cuman mau bikin isu aja atau gimana? Mungkin penggirikan opini yang buruk ya. Ya mungkin juga kan mereka juga masih galau kalah, kan biasa orang belum bisa move on itu kadang-kadang ngomongnya sembarangan gitu. Sekali ya, ini membuat hubungan Jokowi dan PDIP makin renggang. TKN Pak Prabowo ini sangat detail dengan pernyataannya. Baik, dari Bang Abalin coba kita langsung minta analisisnya dari Mas Adi Prayitno. Ini seperti apa Mas tanggapannya bahwa PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo dengan alasan bahwa Presiden ini sibuk gitu. Artinya sudah berasumsi duluan nih. Nah, ini Anda melihat analisisnya seperti apa? Mas Adi, silakan. Ya, kalau saya melihat dari jauh, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya hubungan antara Jokowi dan PDIP ini wassalam. Sudah tak ada lagi yang kemudian bisa menjadi lem berekat di mana Jokowi dan PDIP ini bisa bersatu kembali di kemudian hari. Jadi argumen yang disampaikan oleh PDIP, Pak Jarod, kemudian Aryo misalnya tadi itu kan sebenarnya adalah argumen-argumen normatif yang berbau sindiran secara terbuka, di mana memang PDIP itu sudah menganggap Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Jokowi sudah tak dianggap sebagai kader, Jokowi sudah dianggap tidak sebarisan dengan mereka, Jokowi sudah dianggap tidak mau baris berbaris dengan kepentingan politik PDIP. Bagi saya agak aneh kalau di kemudian hari masih ada upaya-upaya untuk terus mengaitkan antara Jokowi dan PDIP. Karena bagi kita pun yang melihat dari jauh sudah tak ada lagi hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Ini kan titik kulminasinya itu bisa dibaca ketika Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka
kemudian maju pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto yang notabene-nya itu menghadapi calon yang diusung oleh PDIP, Ganjar dan Mahfud. Saya kira sejak saat itulah kemudian ada hubungan yang tak lagi bisa diselamatkan. Ada hubungan yang renggang, ada hubungan yang kemudian terputus yang tak bisa disambung antara Jokowi dan PDIP. Oleh karena itu praksis setelah Jokowi merestui Gibran maju dalam pilpres, dalam acara-acara penting yang dilakukan oleh PDIP, entah itu rakernas, entah itu ulang tahun, entah itu misalnya halal bihalal, PDIP juga kelihatan sama sekali tidak terlampau menganggap Jokowi sudah menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Jadi bagi saya tak ada cerita lagi ke depan bahwa Jokowi PDIP dan PDIP masih menganggap Jokowi. Dan saya turut meyakini bahwa biarkanlah PDIP itu seperti apa yang terjadi pada hari ini, sudah menganggap Jokowi itu outsider, dan begitupun Jokowi sudah menganggap PDIP bukan sebagai rumah besarnya, tempat untuk mengakselerasi semua kepentingan politiknya. Karena bagi saya tidak lucu, karena hampir sepanjang pemilu presiden di 2024 ini, kawan-kawan PDIP kan menyerang Jokowi secara terbuka, agresif, membuka aurat politik, kelemahan-kelemahan politik, dan luka politik yang itu tentu menjadi luka yang sampai saat ini masih membekas. Oleh karena itu, Vita, bagi saya yang paling penting adalah ke depan tak ada lagi hubungan antara Jokowi dan PDIP. Ini mempertegas hubungan PDI Perjuangan dan juga Jokowi ini berakhir. Kita tanyakan ke Mas Eno, betul nggak itu, Mas Eno? Ya, kalau dibilang bahwa oleh Ustadz Adi Pray tadi bahwa Pak Jokowi sudah tidak memedulikan PDI Perjuangan sebagai rumah, bukan hanya tidak memedulikan, tapi kalau dari pengakuannya Mas Andi Wijayanto misalnya, itu kan konsepnya dalam seperti membakar rumahnya sendiri. Jadi bukan tidak peduli lagi, tapi dibakar rumahnya kalau kata Mas Andi Wijayanto. Dan terima kasih Bang Ngabalin tadi diberikan ingatan tentang Bung Karno. Saya rasa kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rike Diah Pitaloka bahwa Pak Jokowi pernah menyampaikan ideologi itu nggak perlu, saya rasa itu berlawanan sebenarnya dengan apa yang menjadi karakter politik dari Bung Karno, seorang ideolog politik yang menciptakan Pancasila, yang itu kemudian menjadi basis dari way of life kita. Sikap-sikap itu atau statement-statement yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh yang pernah bersinggungan dengan Pak Jokowi, ini kan menggambarkan bahwa ada perbedaan pemikiran politik yang mendasar, yang fundamental tentang apa yang menjadi perjuangan politik PDI Perjuangan yang digerakkan karena keyakinan dengan praktek langkah politik yang kemudian diteladankan oleh Pak Jokowi. Saya rasa ini kan dua hal yang berbeda. Maka saya rasa kalau itu memang terjadi, menjadi alasannya bukan kami yang kemudian menutup jalan untuk Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi lah yang membakar jembatan itu, yang membuat blokade itu, sehingga kami juga sulit kalau mau bicara yang lain-lain. Saat bicara tentang persatuan atau kesatupaduan hati, ini kan butuh kesamaan pemikiran dulu. Baik, kamu sudah mendapatkan poinnya? Tidak semua. Saya rasa ya apakah tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDI Perjuangan sebaiknya ditunggu saja. Ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Ya. Dan Pak Komar pasti tidak setuju. Ya. Jadi ini hanya untuk internal PDI Perjuangan. Istana merespon sikap PDI Perjuangan yang tidak mengundang Presiden Joko Widodo ke agenda Rakernas. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyatakan itu adalah kewenangan internal partai. Para mahasiswa dengan kemurnian idealismenya. Itu juga ditanya, kan tergantung nanti kalau PDIP punya kewenangan, karena itu internal organisasi partai ya, jadi pasti kami tidak ikut menjelaskan dan memberikannya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan sengaja. Iya, namanya juga presiden, jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya. Ya, jangan menyebar berita bohong lagi. Situasinya udah tenang toh. Pemilu udah kelar. Sudah ada presiden yang baru, tinggal dilantik.
Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo menilai sikap PDI Perjuangan yang tidak mengundang Presiden Joko Widodo ke Rakernas karena Jokowi dianggap sudah bukan kader partai lagi. Selain itu, menurut Kunto, sikap itu mempertegas hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi. Merasakan bagaimana pergerakan masyarakat sipil, para mahasiswa. Permasalahannya kan Pak Jokowi kan sampai sekarang sebenarnya tidak ada pemecatan, tidak ada pemutusan, dan sebenarnya masih statusnya tidak jelas nih apakah dia masih kader internal atau bukan. Kalaupun ternyata Pak Jokowi tidak diundang, ya berarti Pak Jokowi tidak dianggap lagi sebagai kader internal gitu, dan itu kelihatan bahwa Rakernas ini kalau menurut saya juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi.